Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya dari Sahne Jumhuri Haram Imam Ridho alaihissalam sedang mengadakan acara ziarah dan pengajian langsung yang mana pada hari ini insya Allah kita akan diisi oleh Ustaz Syamsunar dari Sulawesi Selatan, Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum sehat selalu di sana, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Dan antum juga sehat-sehat. Alhamdulillah, Ustaz. Insya Allah beliau hari ini akan mengisi tentang Imam Ridho dan peradaban. Bagaimanapun Imam Ridho alaihissalam adalah imam yang memberi petunjuk kepada kita bagaimana membangun tatanan masyarakat kita menjadi masyarakat yang berperadaban, terkhusus peradaban yang diinginkan oleh Ilahi, yaitu peradaban yang diinginkan oleh Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dan setelah acara pengajian seperti mana biasanya, acara ini akan dilanjut oleh syair-syair indah tentang Imam Ridho yang akan dibawakan oleh Ustaz Zainul Sultan, Muhammad Zainul Sultan, yang sebagaimana sebelumnya ia telah membacakan Quran dan selawat sebagai ziarah kepada Imam Ridho alaihissalam yang menghubungkan kita kepada Imam Ridho alaihissalam. Baiklah, langsung saja saya tidak akan memperpanjang mukadimah saya kepada Ustaz Syamsunar, PhD. Kami persilahkan untuk menyampaikan kajiannya. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ustaz. Ya, terima kasih banyak, Ustaz Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Alhamdulillah, pada hari yang penuh berkah karena berkenan hari wiladah Imam Ridho alaihissalam, kita bersama-sama dalam suatu pengajian lewat virtual. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan khidmat kita kepada sahibuz zaman Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajahu syarif, yang tentunya pada hari ini juga merayakan kebahagiaan ini. Salam dan salawat kita kirimkan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus Tuhan untuk mengangkat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam terang. Diutus Tuhan tentunya untuk membangun suatu peradaban yang berlandaskan nilai-nilai wahyu ilahiyah. Pada malam hari ini, atau mungkin kawan-kawan di Mashhad masih sore mungkin, atau sudah juga malam, kita akan membahas tema Imam Ridho dan peradaban. Imam Ridho berada dalam suatu periode sesamaan dengan 3 khalifah Bani Abbas. Jadi beliau hidup
dengan 3 khalifah dari Bani Abbasiyah, yaitu Harun ar-Rasyid, Amin putra Harun ar-Rasyid, dan kemudian Ma'mun. Tapi beliau lebih banyak dalam periode Ma'mun. Dan pada periode ini beliau sendiri yang tadinya bermukim di Madinah dibawa ke Khurasan. Dan sepertinya sebenarnya beliau tidak menyenangi untuk dibawa ke Khurasan. Dalam artian fenomena yang terjadi di mana perkembangan pecinta Ahlul Bait mencapai suatu kondisi yang mempunyai kekuatan untuk sebenarnya menggusur kekuasaan, maka dengan suatu rencana dan program yang licik dilakukan oleh Khalifah Ma'mun membawa Imam Ridho menuju ke Mar atau Mir Khurasan untuk menerima waliahd. Ya, tentu beliau tidak sebenarnya senang untuk menerima sebagai waliahd. Makanya beliau tidak pernah sedikit pun menyentuh permasalahan keputusan-keputusan dari kekuasaan. Nah, Imam Ridho alaihissalam di dalam masa hidup beliau dengan keberadaannya di Khurasan itu tentunya meletakkan berbagai landasan-landasan peradaban Islam. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa sebutkan, hal-hal yang beliau jadikan landasan atau letakkan sebagai landasan peradaban Islam. Perlu kita juga ketahui bahwa suasana umat Islam ketika itu sudah terbuka dengan hubungan dunia secara luas. Oleh karena itu interaksi umat Islam dengan umat-umat yang lainnya juga terjadi sedemikian intensnya. Nah, pertama beliau ketika datang di Khurasan, ya beliau membuka pengajaran-pengajaran di Masjid Mar. Ya, ini juga saya tidak terlalu tahu sebut Mer, ya, Khurasan. Nah, di samping itu beliau juga membuka pengajaran di rumah beliau. Jadi kalau kita melihat bahwasanya perkembangan pengajaran Ahlul Bait dimulai secara masif pada masa Imam Baqir alaihissalam dan dilanjutkan oleh Imam Ja'far Shadiq, dan sangat masif sekali pengajaran sehingga Imam Ja'far Shadiq mampu mencetak ratusan bahkan mungkin ribuan murid-murid
Maka keberlanjutan pengajaran ini juga terjadi pada masa Imam Ridho alaihissalam. Ya, berbeda dengan ayah beliau, Imam Musa Kazim alaihissalam, yang karena lebih banyak di penjara. Kesempatan yang diberikan sebagai wali ahad, ya, kendati pun beliau tentunya tidak menerima sebagai sesuatu yang sifatnya sah, ya, jadi beliau menyandangnya sebagai sesuatu yang sifatnya kemestian. Namun dengan itu beliau mampu menggunakan kondisi tersebut untuk meletakkan dasar-dasar peradaban Islam khususnya di Khurasan. Ya. Kita lihat misalnya pertama ketika beliau datang disambut, ya, oleh masyarakat, ya, beliau membacakan suatu riwayat yang sangat dalam kandungannya tentang tauhid. Dan tentu peradaban Islam ini secara sosial dan kemasyarakatan, bahkan pada berbagai dimensi, bersandarkan atas ketuhanan dan tauhid. Dan ini yang pertama sekali diletakkan oleh beliau. Ya. Jadi beliau menjelaskan suatu prinsip tauhid secara dalam yang kita kenal sebagai sebuah riwayat silsilah zahab. Ya. Karena rentetan daripada riwayat ini dari beliau kepada semua imam maksumin alaihissalam sampai ke Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab riwayat ini adalah termasuk hadis quds. Dan banyak sekali diriwayatkan oleh perawi Ahlul Bait alaihissalam. Ya. Dan beliau meriwayatkan hadis ini mengaitkan dengan persoalan imamah, persoalan kepemimpinan ilahiyah. Kita harus pahami bahwa prinsip kehidupan kemasyarakatan haruslah berdasarkan suatu kepemimpinan ilahiyah. Karena itulah para anbiya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dilanjutkan oleh para a'immah ma'sumin alaihi salam supaya senantiasa benang kepemimpinan ilahiyah ini terdapat di dalam masyarakat. Ya, tentu kita bisa meninjaunya sebenarnya dari dimensi maknawiyah maupun dari dimensi syariah atau takwiniyah dan syariah. Dalam perspektif takwiniyah, di sini terdapat keunggulan tinjauan perspektif irfan, di mana mereka menerjemahkan bahwa alam ini tidak ada yang disebut dengan insan kamil. Yang kemudian di dalam bahasa syariah disebut sebagai imam. Jadi imam itu kepemimpinannya baik secara dimensi maknawiyah, ruhaniyah, transendental maupun dimensi lahiriah. Ya. Karena itu riwayat ini sangat mengandung nilai yang sangat dalam sekali. Ya. Saya coba membacakan riwayatnya dan mungkin para jamaah dan hadirin hadirat semua sudah sering dengar riwayat ini.
Jadi riwayat ini berbunyi Allah Jalla Jalaluhu yaqulu la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min azabi. Artinya la ilaha illallah ini adalah benteng. Maka siapa yang masuk bentengku dia akan aman dari azabku. Tapi riwayat ini tidak berhenti di sini. Ya, dikatakan qala falamma marratir rahila nadana bisyurutiha wa ana min syurutiha. Jadi setelah itu beliau mengatakan, ya, ia punya syarat, ya, dan saya adalah syaratnya. Yakni keimamahan menjadi syaratnya ini la ilaha illallah menjadi benteng sehingga seseorang bisa jadi aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada masa ketika beliau datang. Ya. Jadi pertama sekali beliau letakkan kondisi peradaban Islam adalah tentang tauhid dan keberkaitannya dengan imamah dan wilayah. Kedua, beliau di dalam pengajarannya terhadap Islam memandang bahwa Islam ini mempunyai perspektif dalam seluruh bidang kehidupan. Ia suatu ajaran yang komprehensif yang tidak memisahkan antara permasalahan individu dengan permasalahan sosial. Artinya ia tidak memandang bahwa agama itu hanya mengurusi permasalahan individu. Tetapi agama mengurusi berbagai permasalahan kehidupan manusia. Nah, disinilah kadang kita umat Islam dari aspek ini mempunyai kelemahan. Karena kita memisah-misahkan hubungan antara permasalahan individu dengan masalah kemasyarakatan, dengan masalah sosial, dengan masalah ekonomi, dengan masalah politik, dengan masalah pemerintahan, dengan masalah angkatan bersenjata, dengan masalah pendidikan dan teknologi. Padahal secara prinsip Islam memandang ini suatu kesatuan yang mesti membangun peradaban Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu kita melihat bahwasanya mereka yang memahami prinsip ini tidak melakukan dikotomi antara permasalahan individu yang hanya bersifat ibadah dengan permasalahan sosial, politik, budaya, seni, angkatan bersenjata, pendidikan dan lainnya yang juga bersifat ibadah. Kita sebenarnya jika membuka kitab fikih kita akan menjumpai konsep ini, ya, di mana fikih kita menyatakan bahwa segala apa yang dibutuhkan kaum muslimin di dalam kehidupannya, ya, di dalam permasalahan sosial dan kemasyarakatannya, mesti ada orang yang membidani. Yang kita sebut ini sebagai wajib kifayah. Jadi kalau umat Islam butuh pertanian yang maju, mesti ada yang mempelajari pertanian yang maju. Kalau umat Islam butuh peternakan yang maju, harus ada sekelompok umat Islam yang mempelajari peternakan yang maju. Kalau umat Islam butuh kedokteran yang
maju, modern, canggih, mesti ada sekelompok umat Islam yang mempelajari kedokteran dari aspek ini. Demikian pula bidang-bidang yang lainnya. Tidak boleh ada yang tidak dimasuki oleh umat Islam ini jika umat Islam membutuhkannya. Harus ada yang memasuki dimensi-dimensi tersebut. Umat Islam butuh seni yang islami. Mesti ada fuqaha yang berbicara tentang seni islami. Dan ada kemudian orang-orang yang menjadi seniman-seniman muslim, seniman-seniman islami. Ini sebuah tuntutan dalam kehidupan. Demikian pula permasalahan olahraga. Ya. Sampai permasalahan politik, angkatan bersenjata, pemerintahan. Ya. Jadi semua apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin mesti ada yang serius dan ahli di bidang tersebut. Dan ini pengajaran dari Imam Ridho kepada para pecinta dan pengikut beliau. Permasalahan ketiga juga yang diletakkan oleh Imam Ridho alaihissalam adalah permasalahan rasionalitas. Ya. Beliau di dalam periode kehidupannya di Khurasan, ya, yang mana kita memahami bahwasanya ajaran tasyayyu itu mempunyai keunggulan dan kelebihan dibanding yang lain dari dimensi rasionalitas atau yang disebut dengan aqlaniyat. Prinsip-prinsip agama itu mesti diterima dengan rasionalitas. Berbagai permasalahan mesti kita tinjau secara pendekatan rasionalitas. Makanya di dalam usul fikih tasyayyu yang kuat ini, kita melihat bahwa salah satu sumbernya adalah akal. Al-Quran, hadis ma'sumin alaihi salam, ijma' para ulama, dan akal. Dan ini tidak dimiliki oleh umat Islam lainnya. Nah, beliau di dalam hal ini juga meletakkan permasalahan rasionalitas ini kepada para pecinta Ahlul Bait alaihissalam. Dan beliau banyak menunjukkan permasalahan rasionalitas ini kepada mazhab-mazhab yang bermacam-macam dan bahkan agama-agama yang bermacam-macam. Makanya kita melihat bahwasanya ketika Ma'mun memasukkan filsafat dalam ranah kehidupan kaum muslimin, mungkin ada niat yang sifatnya tersembunyi dengan memasukkan filsafat tersebut, yakni untuk membenturkan antara rasionalitas filsafat dengan rasionalitas ajaran Ahlul Bait. Tetapi apa yang dilakukan oleh Imam Ridho dengan pengajaran terhadap rasionalitas dan para a'immah suci lainnya, filsafat ini malah tidak menjadi berbenturan dengan rasionalitas yang terdapat dalam maktab ini, tetapi bahkan rasionalitas filsafat itu dikhidmatkan untuk meneguhkan dan mengukuhkan ajaran-ajaran Islam dan ajaran-ajaran Ahlul Bait alaihissalam. Makanya kita melihat sekarang bahwasanya prinsip-prinsip agama, usuluddin kita sangatlah berdasarkan
sangatlah berdasarkan dengan argumentasi rasional dan filsafat. Kita lihat kitab-kitab kita penuh dengan, saya mohon maaf, ada telepon, saya matikan terlebih dahulu. Jadi kita melihat bahwasanya kitab-kitab kita penuh dengan pendekatan argumentasi filosofis dan rasional. Ya. Oleh sebab itu ilmu-ilmu akli tumbuh di dalam tradisi intelektual para pecinta ahlul bait. Jadi proyek ini gagal untuk mengantisipasi rasionalitas dalam ajaran ahlul bait. Bahkan ia dikhidmatkan kepada ajaran ahlul bait. Makanya muncullah filosof-filosof terkenal seperti Bu Ali Sina, seperti Mullah Sadra, dan berbagai filosof lainnya seperti Nasaruddin Tusi dan lain. Ya. Hal yang berikutnya yang dilakukan oleh beliau untuk meletakkan peradaban Islam, bahwa beliau menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan dari maktab-maktab pemikiran di luar daripada Islam. Pada masa beliau banyak sekali terjadi dialog antar agama, dialog antar mazhab. Dan kurang lebih ada 7 dialog di antara itu yang masyhur. Ya. Dan di situ beliau menunjukkan penguasaan dan kelebihan beliau terhadap permasalahan agama. Terhadap permasalahan agama Islam ini. Oleh sebab itu agama Islam ini bertahan dengan kekokohan ajarannya dengan berkah pembelaan beliau terhadap prinsip daripada agama Islam. Dan di dalam dialog tersebut beliau bahkan menampakkan kemampuan beliau berbahasa di luar daripada bahasa Arab. Tapi berbahasa yang masyhur, yang resmi pada masa tersebut. Ini mungkin adalah suatu ilmu keimamahan yang tanpa mempelajari secara pelajaran alami mempunyai kemampuan berbahasa bahasa resmi ketika itu. Ya. Dan di sini membuat yang lainnya menjadi takjub kepada beliau. Nah, saya ingin mengutip salah satu pembicaraan beliau dengan seorang di luar daripada Islam. Atau kita sebut dengan non-Muslim. Jadi diriwayatkan dialog antara Imam Ridha alaihissalam dengan Imran Sabi. Bahwa ketika Imran bertanya tentang hubungan hak subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, apakah Tuhan dalam makhluk ataukah makhluk dalam Tuhan? Apakah dia dalam makhluk atau makhluk dalam hak subhanahu wa ta'ala? Dan jika kedua-duanya saling asing, tidak mempunyai hubungan keterkaitan sama sekali, ya, bagaimana salah satunya menjadi ayat dan alamat lainnya? Beliau kemudian berkata, Maha tinggi dan agung dia, wahai Imran, dari hal demikian. Dia tidaklah dalam makhluk, dan ini menafikan konsep hulul atau inkarnasi, ya, konsep menitisnya Tuhan pada makhluk, sekaligus tentunya menegasikan
prinsip ketuhanan Yesus dalam ajaran Kristen yang meyakini penitisan Tuhan pada Hazrat Isa alaihissalam. Jadi beliau mengatakan dia tidaklah dalam makhluk dan tidak ada makhluk dalam hak Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, coba berikan gambaran padaku tentang cermin. Apakah kamu di dalamnya atau ia dalam kamu? Jadi apakah kamu dalam cermin atau cermin dalam kamu? Jika tidak satu pun dari kalian di dalam lainnya, maka dengan apa kamu berdalil dengannya atas dirimu? Yakni dengan melihat wajah kita di cermin, kita memperoleh informasi tentang diri kita. Ya, kalau Urafa mengatakan bahwasanya manusia adalah surah atau gambaran nama-nama dan sifat-sifat hak Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pada dasarnya beliau banyak melakukan penjelasan sehingga semua subhat-subhat pemahaman terhadap permasalahan yang pelik dalam masalah ketuhanan, beliau berikan solusi kepada mereka. Ya, ini salah satu hal yang juga beliau letakkan. Kemudian yang kelima, beliau juga memperkenalkan permasalahan teoritis dan praktis. Potensi-potensi yang terdapat di dalam diri beliau maupun pada pengikutnya, para pecinta beliau. Oleh karena itu hijrah Imam alaihissalam dari Madinah ke Khurasan, maka keimamahan serta berbagai dimensi kekuatan yang ada pada aspek keimamahan secara teoritis dan praktis itu diperkenalkan beliau secara luas kepada masyarakat dan khususnya kepada pecinta beliau. Oleh sebab itu, pada dasarnya perjalanan ini sebenarnya membangun suatu jembatan peradaban, ya, yang tadinya muncul sebuah peradaban di Madinah, ya, yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga oleh Amirul Mukminin, tapi kemudian pindah di Kufah, ya, yang kemudian melakukan pengembangan peradaban Islam di Khurasan. Ya, kita lihat apa hasil sekarang. Ya, jadi kedatangan beliau ke sana memunculkan pecinta-pecinta terhadap keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana tahap demi tahap kemudian wilayah ini sendiri yang luas berubah menjadi suatu bentuk pemerintahan mazhab tasyayyu. Ya. Dan sampai sekarang kita lihat tonggaknya yang kokoh ini terbentuk sebuah negeri Islam bermazhab tasyayyu, Republik Islam Iran. Ya. Yang menurut pikiran kita, sekiranya Republik Islam Iran sekarang ini tidak ada, maka tidak ada umat Islam yang bisa menampakkan hegemoninya di dunia.
kita bisa lihat secara politik, hampir setiap negara Islam tidak independen dalam persoalan politik. Hanya negeri Islam Iran ini yang notabene-nya ya dari air kecemerlangan peradaban yang dibangun oleh Imam Ridho alaihissalam berdiri kokoh dan kukuh berhadapan dengan berbagai peradaban-peradaban lainnya. Dan sekarang berusaha mempengaruhi. Ya. Nah ini yang menarik, tadi kita sebutkan bahwa para imam itu atau Imam Ridho alaihissalam mempunyai kemampuan berbahasa bahasa resmi, bahasa asing pada masa tersebut. Karena itu, ya, saya ingat juga Imam Khomeini, Qudus Sirruh, beliau juga mengatakan bahwa umat Islam juga ya belajar bahasa asing untuk bagaimana menyebarkan nilai-nilai keutamaan dan keunggulan daripada Islam ini. Ya. Jadi kita ini sebenarnya mesti di antara kita ini ada yang mempelajari bahasa asing apapun sebagai suatu kewajiban menyampaikan ajaran-ajaran Islam khususnya dari maktab dan mazhab Ahlul Bait ini. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Rusia, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea. Ya, asalkan jangan belajar bahasa tersebut, nonton filmnya. Ya. Sangat disayangkan. Tapi mari kita memberi kesadaran kepada para generasi-generasi muda kita yang masih potensial, cerdas, sehat, ya, untuk mempelajari agama. Jadi mempelajari agama itu bukan kewajiban hanya sebagai talabe saja, tidak. Mempelajari agama itu dibutuhkan sebagai kebutuhan spiritual, kebutuhan religius pada setiap orang. Ya memang berbeda antara yang ingin menjadi talaba kemudian menjadi ulama dengan mereka yang mempelajari hanya untuk memahami secara dalam, dan dengan itu dia juga bisa menyampaikan, ya. Jadi ketika ia menguasai suatu bahasa, dia bisa menyampaikan ajaran yang bernilai ini kepada masyarakat dunia. Ya. Kesimpulan Ustaz kalau bisa. Nah, karena itu kita bisa lihat bahwa masyarakat Iran yang mempunyai peradaban klasik, peradaban kuno, kemudian berganti menjadi sebuah masyarakat penganut maktab Ahlul Bait. Sampai sekarang, negara Persia ini dengan representasi negara Iran, ya bisa dikatakan 90% lebih bermazhab Syiah Isna Asy'ariyah. Dan sekarang berhasil selama 40 tahun ini sebagai negara satu-satunya Islam yang bisa menandingi hegemoni peradaban-peradaban lainnya di dunia ini. Kita bangga punya kepemimpinan sebagai pemegang wilayah faqih, ya, yang mana beliau mampu menata dan mengatur umat Islam khususnya yang bermazhab tasyayyu di Iran ini, sehingga umat Islam masih punya kebanggaan suatu peradaban. Meskipun peradaban ini belum mencapai puncaknya dan akan mencapai puncaknya, insya Allah. Nah, tentu karena waktu saya sedikit lagi, saya lompat saja pada permasalahan terakhir. Jadi ada penjelasan beliau dalam permasalahan ilmu, ya, di mana ilmu ini merupakan satu kekuatan, ya, yang mana jika kekuatan ini diperoleh oleh sebuah kaum, maka ia bisa menguasai dunia. Itu beliau isyaratkan
ya, di dalam sebuah penjelasan riwayat, ya. Beliau mengatakan menuntut ilmu atas setiap muslim adalah wajib. Dan ini juga riwayat dari Nabi kan. Ya. Dan dia tidak mengatakan misalnya pecintanya, pengikutnya. Tasayyu, tidak mengatakan seperti itu. Tapi beliau mengatakan menuntut ilmu atas setiap muslim adalah wajib. Karena itu dimanapun kemungkinan terdapat ilmu, ya, maka temukanlah dari ahlinya. Di mana saja kemungkinan terdapat ilmu, maka temukan ahlinya dan pelajari dari ahlinya. Ya. Dan kemudian beliau melanjutkan merubah ilmu menjadi amal adalah suatu jihad, adalah jihad. Nah, dari ungkapan dan dari sabda beliau ini kita lihat pada yang bagian terakhir ini, yakni mengubah ilmu menjadi amal, menjadi suatu teoritis menjadi praktis, suatu potensi menjadi aktual adalah suatu jihad. Ya, ilmu kalau ia hanya pada tataran teoritis, hanya pada tataran pemikiran, ya mungkin ia hanya bisa memenangkan secara teoritis saja. Dan itu tidak akan mengantar menguasai dunia. Ya, jangan kita pandang negatif makna menguasai dunia ini. Ya, menguasai dunia ini adalah supaya terbangun keadilan, terbangun suatu tatanan masyarakat berkeadilan yang penuh dengan perealisasian nilai-nilai wahyu ilahiyah. Sehingga terdapatlah suatu tatanan yang makmur, yang tidak ada penindasan, yang tidak ada eksploitasi satu dengan yang lain, yang tidak ada korupsi, yang tidak ada nepotisme, dan berbagai hal-hal yang merugikan kemanusiaan, yang merugikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ya. Ia bisa terrealisasi jika pemikiran yang teoritis ini berubah menjadi praktis, yang potensi ini berubah menjadi aktual. Dan itu kita saksikan dalam perjuangan peradaban yang sementara tumbuh ini, yang dibangun oleh, yang diletakkan pondasinya secara kokoh dan kuat oleh Imam Ridho alaihissalam di negeri Persia. Karena itu kita lihat kemajuan-kemajuan apa yang diraih dunia sekarang ini dicoba dipelajari dan juga diaktualkan di negeri Persia ini. Maka kita akan menyaksikan keunggulan-keunggulan yang sudah diraih negeri Iran ini. Tentu kita sangat sayangkan kondisi yang diembargo yang membuat tersendatnya pergerakan dan perjalanan ini. Tapi insya Allah dengan berbagai kesulitan, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dengan bantuan sahibuz zaman, negeri ini akan mencapai puncaknya dan mengantarkan juga umat Islam mempunyai suatu peradaban yang akan dibanggakannya. Sisa bagaimana kita semua ini di negeri kita masing-masing berkhidmat terhadap negeri kita, ya, membangun negeri kita dengan sekuat dan kemampuan kita, supaya negeri kita ini juga bisa dipandang sebagai suatu negeri yang mempunyai peradaban maju dan tinggi. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Banyak sebenarnya, tapi tentu karena waktu kita terbatas, biasanya 45 menit saja. Oleh sebab itu saya batasi, ada 11 poin, ada 10 poin mestinya saya sampaikan, tapi saya sampaikan cuma 6 atau 7 saja. Saya mohon maaf atas semua kehilapan, kesalahan, tapi syukur alhamdulillah pada malam ini
kita bersama-sama berkhidmat dalam hari kelahiran Imam Ridho alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua tercerahkan dan sebagai pengkhidmat daripada Imam Saman dan berupaya untuk melandingkan suatu pemerintahan yang berperadaban ilahiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.